Jadi kita akan menjelaskan tentang Revolusi Amerika. Yang pertama itu ada latar belakang penemuan benua Amerika dengan bangsa Eropa. Penemuan benua Amerika dengan bangsa Eropa. Jadi Christopher Columbus adalah pelaut Eropa yang mempelopori rute pelayaran ke benua Amerika. Selama era penjajahan samudra, dia tiba di Kepulauan Bahama pada tanggal 12 Oktober 1492. Christopher Columbus salah mengidentifikasi benua Amerika yang ditemuinya sebagai wilayah India, sehingga penduduk lokal yang ditemuinya dinamakan sebagai suku India. Lalu pengertian Revolusi Amerika. Reformasi Amerika diterjemahkan sebagai proses berubahnya organisasi sosial masyarakat Amerika yang mencakup bidang politik dan ketatanegaraan dari daerah koloni Inggris menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Revolusi Amerika adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh 13 koloni Inggris di Amerika bagian utara untuk memerdekakan diri dari penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Dan selanjutnya akan menjelaskan awal mula 13 koloni. Awal mula 13 koloni terjadi pada tahun 1607. Inggris menduduki dan membangun koloni di Amerika bagian utara, yaitu di Jamestown dan Virginia. Koloni Inggris berkembang menjadi 13 koloni. Pada akhir tahun abad ke-18, seluruh koloni Inggris di Amerika balik melawan Inggris dan terjadilah Revolusi Amerika. Yang kedua itu ada Perang 7 tahun. Jadi Perang 7 tahun adalah peperangan yang terjadi antara Prancis dan Inggris pada tahun 1756 sampai 1763. Perang ini dilatar belakangi karena adanya persaingan hegemoni antara Prancis dan Inggris di Eropa yang meluas ke Amerika. Berakhir dengan kemenangan Inggris, Prancis yang kalah harus menerima syarat perdamaian yang diajukan Inggris melalui perjanjian perdamaian Prancis atau disebut juga Traktat Paris. Selanjutnya dijelaskan faktor Revolusi Amerika. Yang ke-1, faktor politik, dikarenakan adanya penindasan politik yang dialami para imigrasi di negara asalnya. Yang kedua, ada faktor agama, dikarenakan adanya keinginan para imigrasi untuk menjalankan ibadah di Amerika. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi, untuk mendapatkan peruntungan ekonomi yang lebih baik di Amerika. Jadi faktor dari Revolusi Amerika itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor khusus dan juga faktor umum. Faktor khususnya itu adanya pajak yang tinggi dan peraturan yang membebani rakyat-rakyat koloni. Yaitu yang pertama ada Sugar Act, yaitu undang-undang tentang gula pada tahun 1764. Yang kedua itu ada Currency Act atau juga undang-undang mata uang pada tahun 1764. Yang ketiga ada Stamp Act atau undang-undang perangko pada tahun 1765. Yang keempat ada Townshend Act atau undang-undang yang mengatur pajak impor untuk komoditas tertentu pada tahun 1767. Kemudian itu ada faktor khusus. Faktor khususnya itu ada tiga. Yang pertama itu adanya kewajiban bagi warga koloni untuk membeli barang-barang hasil produksi dari Inggris. Yang kedua itu adanya kewajiban bagi warga koloni untuk menjual hasil buminya seperti tembakau, gula, dan juga kapas hanya kepada warga Inggris. Yang ketiga itu terbitnya buku Thomas Paine yang berjudul Common Sense pada 10 Januari 1776. Yang selanjutnya adalah menceritakan tentang peristiwa The Boston Tea Party. Peristiwa The Boston Tea Party merupakan peristiwa dibuangnya muatan teh milik dagang Inggris yang bernama East India Company, yang dimana tehnya itu dibuang ke dalam laut oleh masyarakat kolonial Inggris di Boston, Amerika Serikat pada 16 Desember 1773. Lalu diceritakannya jalannya Revolusi Amerika. Yang pertama itu, jadi Inggris itu tidak mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dan tetap melakukan peperangan. Tetapi di sisi lain, Amerika Serikat itu tetap melakukan kemerdekaannya. Sehingga revolusi ini disebut sebagai Perang Kemerdekaan Amerika. Nah yang kedua itu, jadi Thomas Jefferson itu melakukan diplomasi sehingga Amerika Serikat itu dapat bersekutu dengan Prancis, Spanyol, dan juga Belanda yang merupakan saingan dari Inggris. Nah yang ketiga itu, pada tanggal 19 Oktober 1781, setelah melalui pertempuran Yorktown,
pasukan Amerika di bawah pimpinan George Washington telah berhasil mengalahkan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Cornwallis. Nah, yang terakhir, Inggris dan Amerika itu telah sepakat melaksanakan perjanjian Paris pada 1783 guna mengakhiri revolusi Amerika. Setelah itu menjelaskan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Jadi, Deklarasi Amerika itu termuat dalam naskah Declaration of Independence yang disusun oleh Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston, dan John Adams. Pada tanggal 2 Juli 1776, pengesahan Revolusi Lee atau Revolusi untuk Kemerdekaan Amerika. Pada tanggal 4 Juli 1776, diterimanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika oleh 12 koloni yang menandai hari lahirnya Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Juli 1776, naskah Deklarasi Kemerdekaan diterima New York. Pada tanggal 2 Agustus 1776, Deklarasi Kemerdekaan ditandatangani oleh delegasi 13 daerah koloni. Pada tanggal 10 Januari 1776, Thomas Paine, seorang warga koloni, menerbitkan artikel yang berjudul Common Sense atau Akal Sehat. Menurut Paine, satu-satunya jalan keluar dari masalah dan tekanan Inggris adalah dengan membentuk sebuah negara merdeka. Tulisan ini pun menginspirasikan kemerdekaan Amerika, dan pada tanggal 4 Juli 1776, 13 koloni menyatakan kemerdekaan melalui Declaration of Independence dan terbentuklah Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan Amerika disusun oleh Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, dan John Adams. Deklarasi Kemerdekaan Amerika memuat nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan. Jadi, deklarasi merupakan hasil dari revolusi Amerika dan terbentuk karena adanya proses jalannya revolusi. Perang kemerdekaan di Amerika. Perang kemerdekaan di Amerika itu terjadi di tahun 1775 sampai dengan 1783 antara rakyat koloni Amerika dengan Inggris. Ada 4 pertempuran, yaitu yang pertama ada pertempuran Lexington di tanggal 19 April 1775. Yang kedua itu ada pertempuran Long Island di bulan Agustus 1776. Yang ketiga itu ada pertempuran Trenton di bulan Desember 1776, dan yang terakhir itu ada pertempuran Princeton di bulan Januari 1777. Dan di tahun 1777 ini ada Jenderal John Burgoyne ini diserahkan kepada pasukan Amerika di bulan Oktober. Yang selanjutnya adalah partisipasi negara-negara Eropa dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Saya akan sedikit menjelaskan tentang partisipasi negara-negara Eropa di dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Yang pertama itu Amerika Serikat mengirimkan dutanya Benjamin Franklin untuk ke Eropa, yakni tujuannya untuk meminta dukungan dari negara-negara Eropa di sana untuk menghadapi Inggris di dalam Perang Kemerdekaan. Dan di tahun 1778 Prancis mendukung Amerika. Di tahun 1779 terjadi aliansi antara Spanyol dan Prancis untuk melawan Inggris. Di tahun 1780 Belanda siap mendukung Amerika. Di tahun 1781 Parlemen Inggris menarik mundur pasukannya dari Amerika. Di tahun 1782 dimulai perjanjian perdamaian Paris atau Traktat Paris antara Inggris dan Amerika. Dan di tahun 1783 perjanjian ini ditandai pada tanggal 3 September. Perjanjian perdamaian Paris ini memuat pengakuan kedaulatan dari Inggris kepada 13 koloni daerahnya sebagai sebuah negara baru bernama Amerika Serikat. Selanjutnya adalah jalannya revolusi dengan menjelaskan Kongres Kontinental 1 dan Kongres Kontinental 2. Nah, jadi London itu menanggapi peristiwa Boston dengan mengakhiri pemerintahan otonom dan meletakkannya di bawah pasukan Inggris di bawah Jenderal Thomas Gage. Nah, selain itu, Inggris juga memblokade pelabuhan-pelabuhan yang ada di Boston. Sebagai reaksinya, para 13 koloni tersebut melakukan Kongres Kontinental pada Oktober 1774 di Philadelphia. Berikut adalah isi Kongres Kontinental tersebut. Kongres Kontinental, kongres untuk menentukan masa depan 13 daerah koloni Inggris di Amerika. Kongres Kontinental yang pertama berlangsung di Parlemen Britania Raya dan blokade Britania.
Kongres ini berkaitan dengan kenaikan pajak tanpa perwakilan. Kongres Kontinental yang kedua berlangsung pada 10 Mei 1775 hingga 1 Maret 1781. Kongres ini menyetujui deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 serta pasal-pasal konfederasi. Selanjutnya adalah menceritakan tentang siapa presiden ke-1, yaitu George Washington. Jadi George Washington itu merupakan salah satu pendiri Amerika Serikat yang menjabat sebagai panglima perang di Angkatan Darat Kontinental selama Perang Revolusi Amerika, yang kemudian menjadi presiden pertama di Republik Baru Amerika. Washington DC merupakan ibu kota Amerika yang didedikasikan untuk dirinya. George Washington lahir pada 22 Februari 1732 dan wafat 14 Desember 1799. Selanjutnya, pengaruh revolusi Amerika pada kehidupan manusia. Pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan. Yang pertama yaitu semangat anti-kolonialisme. Anti-kolonialisme adalah anti penjajahan, menentang keras dan berusaha melawan penjajahan. Yang kedua, berkembangnya gagasan hak asasi manusia, yang berarti nilai-nilai manusia terkandung atau melekat dalam dirinya. Yang ketiga, berkembangnya ide demokrasi modern, yakni demokrasi yang awalnya berada dalam ranah politik, kemudian berkembang ke ranah ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain.